Nanti Putri. Nanti Putri bernyanyi juga. Selanjutnya ada sebuah legenda yang unik. Sekarang sudah ditulis oleh Dinas Perpustakaan Aceh Singkil oleh Bu Kartini. Ada beliau hadir, Bu. Ya, Bu Kartini sudah menulis buku tentang legenda Danau Bungara. Nah, kemarin sudah ikut lomba bercerita tingkat provinsi Aceh oleh tentang bagaimana cerita legenda Danau Bungara, atau sekarang sudah menjadi wisata yang sudah mulai ramai dikunjungi. Nah, hari ini adik kita Khansa Al-Tafunnisa kelas 5 SD Danau Bungara. Mari kita dengarkan cerita dari Khansa Al-Tafunnisa. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Khansa. Perkenalkan, nama saya Khansa Al-Tafunnisa. Saya berasal dari Desa Rimo, Kecamatan Gunung Muria, Kabupaten Aceh Singkil. Danau Bungara merupakan danau terluas di daerah Aceh Singkil. Danau ini memiliki luas berkisar 85,6 hektar yang dikelilingi oleh 4 perkampungan yang terletak di Desa Bungara, Kecamatan Kuta Baharu. Jika kita ingin menikmati panorama Danau Bungara yang indah dan sejuk ini, kita bisa duduk berteduh di bawah pohon kelapa sawit yang berjejer rapi di pinggir danau, atau bisa juga menggunakan kemampuannya untuk mengayuh bungki atau perahu dayung yang disediakan oleh warga sekitar untuk berkeliling mengitari pusat pulau-pulau yang ada di sekitar danau tersebut. Namun, di balik keindahannya yang memanjakan mata, ternyata Danau Bungara menyimpan sebuah legenda yang begitu ampuh, yang turun-temurun diceritakan tentang asal mula Danau Bungara tersebut. Pada zaman dahulu, tersebutlah sebuah desa yang bernama Desa Lentong. Desa Lentong ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Kanal. Raja Kanal dikenal sangat adil dan bijaksana, sehingga ketika itu rakyatnya sangat patuh dan setia kepada rajanya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun pun berganti pula. Sang raja yang waktu itu hanya mempunyai anak daholi semata wayang. Daholi itu bahasa Aceh Singkil, tapi kalau bahasa Indonesianya anak laki-laki. Raja mulai berpikir akan kelanjutan dan kepemimpinan dari kerajaannya. Sehingga pada suatu hari ia membicarakan hal ini kepada permaisurinya. Wahai permaisuriku, tidakkah engkau melihat bahwa buah hati kita Sahudam tanpa terasa dia sudah dewasa ya? Benar wahai kakanda, aku mendengar bisik-bisik di kalangan istana. Bisik-bisik bagaimana maksudmu wahai Dinda? Iya, aku mendengar bisik-bisik bahwasannya anak kita begitu baik dan tampan seperti ayahnya. Sudah sepatutnya kita carikan pendamping yang setara dengan kita. Benar wahai permaisuriku, kan buah tidak terlalu jauh jatuh dari pohonnya, pasang raja. Raja Kanal langsung terbayang wajah Siti Ainun yang begitu cantik dan lemah lembut. Ia adalah putri Raja Adil, pemimpin Danau Licin. Sahudam anakku, panggil sang raja. Ya ayahanda, kemarilah, duduklah bersama ayah dan ibumu sebentar. Baik ayahanda, jawab Sahudam dengan nada cemas. Ada apakah gerangan ayahanda dan ibunda memanggil Ananda? Begini, kini engkau telah dewasa dan sudah sepatutnya mendapatkan pendamping hidup. Ya ayahanda, jawab Sahudam dengan malu-malu. Bagaimana kalau putri Raja Licin kita lamar untuk menjadi pendampingmu? Sejauh ini
Sahudam masih memilih diam dan tertunduk malu-malu. Diam-diam dia memikirkan sosok Siti Ainun yang begitu cantik dan lemah lembut. Indra adalah dia pertama kali bertemu dengan Putri Ainun ketika sedang berpura bijang di hutan belantara di pinggir desa Lentong. Saat itu, secara tidak sengaja, Sahudam memperhatikan sosok Siti Ainun yang begitu cantik sedang memetik bunga ditemani oleh dayang-dayangnya. Dengan melihat perubahan raut wajah dan mata anaknya yang berbinar-binar, sang raja telah mengerti akan perasaan anaknya. Sambil berdahan dan tersenyum, raja bertanya, bagaimana Sahudam? Mengapa kami belum mendengar jawabanmu? Ya ayahanda, saya setuju dengan pilihan ayah. Keesokan harinya, bergegas Raja Kanal pergi ke kerajaan Danau Lincir untuk melamar putri Raja Adil untuk putra kesayangannya. Untuk mengikat persahabatan dan persaudaraan, niat baik baginda raja saya terima. Raja Kanal merasa sangat bahagia dan terhormat ketika mendengar lamaran putranya diterima. Setelah bercerita panjang lebar, Raja Kanal pun pamit pulang. Ternyata Ratu Aminah, ibunda Siti Ainun, mendengar pembicaraan kedua raja tersebut. Bergegas yang mencari putrinya untuk memberitahukan hal gembira ini kepada putrinya. Putriku, kini engkau telah dewasa. Sudah ada laki yang meminang. Sebentar lagi engkau akan membina keluarga baru. Ibu sangat bahagia, anakku. Wahai ibunda, siapakah pemuda yang meminangku? Pasti dia baik, tampan, dan dari keluarga baik-baik, bukan? Sang ratu hanya tersenyum saja mendengar jawaban putrinya tersebut. Sementara itu, di kerajaan Lentong, Raja Kanal tidak sabar lagi ingin mengumumkan kepada seluruh rakyatnya bahwa lamaran putranya diterima dengan mengadakan acara mangan makadat atau makan adat dengan memotong 7 ekor kerbau. Wow, banyak banget ya persiapannya. Undangan untuk seluruh rakyatnya dan seluruh rakyat Danau Lincir telah disiapkan dan diedarkan. Dan Putri Ainun pun menerima undangan spesial dari putra Raja Kanal, yaitu calon pendamping hidupnya. Namun, Putri masih malu-malu, sehingga ia meminta izin kepada ayahandanya. Wahai ayahanda, izinkanlah Ananda tidak ikut ke acara pesta Raja Kanal. Ananda hanya ingin di istana saja. Baiklah Ananda, jaga dirimu baik-baik. Baiklah ayahanda. Setelah itu, bergegas Raja Adil berserta permaisurinya dan seluruh rakyatnya pergi ke kerajaan Lentong untuk memenuhi undangan dari Raja Kanal. Dan pesta ini pun berlangsung sangat meriah, walau sang putri tidak bisa hadir. Acara pesta ini belum sempurna kalau putri tidak makan makanan ini. Wahai dayang dan pengawal. Ya baginda raja, jawab dayang dan pengawal secara serentak. Antarkan bingkisan makanan ini kepada Putri Ainun, calon menantuku kerajaan Lincir. Baik baginda raja, jawab dayang-dayang. Setelah itu, bergegas para dayang dan pengawal pergi ke kerajaan Danau Lincir untuk memberikan bingkisan makanan tersebut kepada Putri Ainun. Namun, di tengah perjalanan, para dayang dan pengawal mulai merasa kelelahan. Aroma dari makanan tersebut membuat para dayang dan pengawal merasa sangat lapar, sehingga mereka memakan bingkisan makanan tersebut. Setelah itu, mereka segera pergi ke kerajaan Danau Lincir. Sesampainya mereka di kerajaan Danau Lincir, mereka segera membeli
titipan dari Raja Kanal untuk Tuan Putri. Wow, terima kasih. Sampaikan salamku kepada Baginda Raja. Baiklah Tuan Putri, akan kami sampaikan nanti. Kami pamit dulu. Baiklah. Setelah itu bergegas para pengawal dan dayang kembali ke kerajaan Lantong. Namun kebahagiaan sang putri tidak berlangsung lama. Ketika ia membuka bingkisan makanan tersebut yang berisikan sisa-sisa makanan. Apa? Hanya sisa? Putri Ainun pun merasa bersedih. Air mata jatuh membasahi pipi. Tidak lama kemudian, Raja Adil sudah pulang dari pesta Raja Kanal dan dia melihat putrinya sedang bersedih. Ada apa putriku? Mengapa engkau menangis? Tidak ada ayahanda, tidak apa-apa. Setelah ditanya sekali lagi, Putri Ainun pun menjawab, begini, isi bingkisan yang aku terima dari Raja Kanal hanyalah sisa-sisa makanan. Apa? Hanya sisa-sisa? Raja Adil merasa sangat marah mendengar jawaban putrinya tersebut. Ia merasa dihina oleh Raja Kanal, sehingga ia mengirimkan sepucuk surat dengan menyatakan perang dan akhirnya terjadilah perang yang dahsyat. Namun perang ini berlangsung sangat lama dan pasukan pun mulai kelelahan, dan karena juga pasokan logistik telah berkurang, sehingga Raja Kanal dan Raja Adil menyusun siasat baru untuk melanjutkan peperangan ini dengan mengerahkan dukun-dukun sakti yang dimiliki oleh kedua raja tersebut. Melihat ini. Namun pertarungan ini juga berlangsung sangat lama sehingga memakan waktu berminggu-minggu lamanya. Dan pada suatu hari, tatkala terlihat asap menggumpal hitam keluar dari ubun masing-masing dukun tersebut. Ini tandanya kedua dukun tersebut sudah mengerahkan seluruh kesaktiannya. Namun, alam berkata lain. Tiba-tiba terjadilah petir yang dahsyat. Lalu turunlah hujan yang deras. Dan bumi pun bergoyang-goyang sehingga meluluh lantahkan desa Lentong. Dengan kejadian ini, kedua raja tersebut tersadar atas apa yang telah mereka lakukan. Namun, penyesalan selalu datang terlambat. Hujan yang deras turun berhari-hari membuat permukaan air naik dengan cepatnya, sehingga Putri Ainun beserta keluarganya terpaksa dipindahkan ke Pulau Beler, yang artinya pulau besar. Sedangkan Pangeran Sahudang beserta keluarganya juga terpaksa dipindahkan ke Pulau Kedem, yang artinya pulau kecil. Berhari-hari Sahudang dia memikirkan sosok Siti Ainun yang sangat dicintainya. Dia pun sudah berusaha berkali-kali berenang menuju ke Pulau Beler, namun selalu dapat dicegah oleh pengawal. Dan ketika kerinduannya sudah mencapai puncak, Pak Sahudang pun meminta izin kepada pengawalnya. Pengawal, izinkanlah aku menemui kekasihku Ainun. Tidak bisa pangeran, kami harus menjaga pangeran. Lagi pula menuju ke sana sangatlah berbahaya. Sementara itu di Pulau Beler, Putri Ainun sangat bersedih karena ia tidak bisa berjumpa dengan kekasihnya Sahudang. Berhari-hari ia duduk termenung di pinggir Pulau Beler, berharap datanglah Sahudang yang datang untuk menikahinya. Tiba-tiba lamunannya terpecah tatkala mendengar suara Ibunda Ratu memanggil namanya. Putriku, ini engkau telah. Putriku, ayo kita pulang nak. Jangan kau siksa batinmu seperti itu. Ibu, aku tidak akan pulang sampai dia datang ke sini. Biarkan aku menunggunya di sini. Merasa agak kesal, Ibunda
Ratu Aminah menarik tangan Putri Ainun dan membawanya secara paksa dari tempat itu. Ayo kita pulang, nak. Ayo, ayo. Ibu, semua yang aku miliki sudah tidak ada lagi. Aku tidak bisa begini terus, Ibu. Putri Ainun pun merasa sangat bersedih. Ia merasa sakit hati sehingga ia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, akhirilah hidupku dan ubahlah diriku menjadi sebuah bunga yang sangat indah. Seketika itu juga Putri Ainun berubah menjadi sebuah bunga yang sangat indah. Mendengar kabar tersebut, Sahudang tidak percaya sehingga ia memutuskan untuk mencari tahu ke Pulau Belai. Dan ketika ia melihat pengawal sudah semakin dekat mengejarnya, ia pun berusaha berenang dengan sangat cepat sehingga sampailah ia di Pulau Belai. Dan ketika melihat Ainun sudah berubah menjadi bunga, ia merasa sakit hati sehingga ia memutuskan untuk tidak pergi dari Pulau Belai. Berhari-hari ia selalu memikirkan Putri Ainun dalam benaknya sehingga akhirnya ia jatuh sakit dan meninggal dunia. Inilah akhir dari cerita Sahudang dan Putri Ainun. Tapi kenapa tempatnya dinamakan Danau Bungara ya? Nah, itu tadi karena Putri Ainun sudah berubah menjadi bunga, tempat tersebut dinamakan Danau Bungara yang artinya Danau Bunga dan Ratu. Nah, teman-teman, pesan moral yang dapat saya sampaikan dari cerita ini adalah yang pertama, jika kita diberikan kepercayaan oleh seseorang, kita harus amanah. Jangan sampai karena kita menjadi kehancuran bagi orang lain. Yang kedua, jika kita mendapatkan sebuah berita, sebaiknya disaring dulu supaya kita tahu kebenarannya. Dan yang terakhir, jika terjadi suatu pertengkaran atau permasalahan, lebih baik dimusyawarahkan dulu dengan kepala dingin supaya tidak terjadi pertengkaran dan permusuhan. Nah, sebelum saya menutup cerita ini, saya akan membawakan beberapa pantun, yaitu jika ada jarum